Sembako atau 9 bahan pokok merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dan selama ini masuk dalam kategori barang yang tidak dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2017. Namun keistimewaan itu nampaknya bakal segera berakhir karena pemerintah berencana menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil. Sebaliknya itu langkah pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Kendati pemerintah berjanji akan memperkuat bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin bila sembako dikenakan tarif PPN, namun rencana sembako bakal kena PPN sontak memunculkan beragam pendapat, baik yang mendukung maupun yang menolak. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI memprotes rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan itu. Bagaimanapun juga rencana sembako bakal dikenai PPN harus melalui pertimbangan masak dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya. Jangan sampai rencana itu malah memukul proses pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang terjadi. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, sembako bakal kena PPN. Itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat perpajakan Ronsianus B. Daur dan Ketua Umum IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Mansuri dan juga Pak Ronsi, apa kabar Pak? Baik, pagi, salam sehat. Salam sehat. Baik, ini semoga kita tetap sehat. Ya, semoga tetap sehat mendengar kabar bahwa sembako akan dipajaki begitu ya Pak ya. Saya tidak ke Pak Mansuri dulu karena suaranya pasti sama. Ini berteriak begitu karena sembako akan kena pajak. Saya ke Pak Ronsi dulu. Ini urgensinya apa Pak? Kenapa sampai sembako saja kok harus kena pajak begitu? Baik, Cakri, terima kasih banyak. Pertanyaan ini muncul tentu punya reason yang jelas dari masyarakat sebagai pemilik bangsa ini. Ini adalah masalah besar yang bukan saja masalah teknis mengenai pasal per item di dalam rancangan undang-undang KUP. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Saya selama ini selalu mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Draft rancangan undang-undang KUP itu baru beredar sekitar 1-2 hari belakangan ini kan. Saya juga baru baca kemarin, begitu tersebar di WA, baru saya coba baca. Memang agak tersentak juga ya buat saya membaca di pasal 44E itu mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN ya. Artinya klausal pasal 4A ayat 2 huruf B itu kan dihapus. Nah pertanyaannya kemudian adalah dihapus apakah dikenakan? Ya, jawabannya ya. Lalu kalau Cakri mau menanyakan kepada saya, posisi saya ada di mana? Apakah mendukung usulan pemerintah itu atau tidak? Saya lagi-lagi mengatakan bahwa kita mencoba membuka horizon berpikir kita. Bahwa ini adalah masalah bangsa. Pemerintah mengusulkan posisi sekarang bukan di pasaran lagi debatable, debat kusir. Sekarang posisinya ada di Dewan. Karena ini adalah hak usulan dari pemerintah. Karena sudah diserahkan kepada pemerintah, kepada DPR maksud saya ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman DPR untuk membaca rinci kurang lebih 148 halaman kok. Rancangan undang-undang KUP ini. Karena dia kan hanya merevisi beberapa pasal. Nah oleh karena itu kita sebagai anak bangsa menurut saya wajib hukumnya untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi di Senayan. Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Katakanlah kita tidak bisa menentukan kapan berakhirnya pandemik ini yang melanda ini. Oke.
Isu Baik. beredar mengenai rancangan undang-undang KUP pun sudah ada poin-poin yang penting juga sudah ada. Menurut saya adalah kita sama-sama memantau dalam artian sekarang posisinya bukan lagi menekan pemerintah, tetapi menekan anggota dewan. Baik, Khususnya Pak badan Ronsi. legislasi yang Pak Ronsi, tapi Ya. memang kenyataannya di saat pandemi ini negara memang mengalami penurunan penerimaan pajak begitu. Tapi apakah jangan sampai begitu ya? Alih-alih ini karena penurunan pajak juga terjadi di negara, penerimaan pajak mengalami penurunan di negara kita, ini jadi bergeser. Jadi sembako kok jadi ikut dipajaki. Ini ada tidak poin seperti itu yang menjadi pertimbangan dari pemerintah? Atau ada hal lain sebenarnya yang kan ini menjadi hal pertanyaan krusial? Sakri, ini adalah pertanyaan kita semua. Saya ulangi lagi, ini adalah pertanyaan kita semua. Kenapa pasal 4 ayat 2 huruf B itu dihapus? Ya. Kan itu, kita kan tidak mengerti karena yang mengusulkan pemerintah. Rohnya apa? Kenapa itu dihapus? Kan begitu. Ya. Kita ingat, jangan lupa, ini sejarah panjang sekali cerita tentang pasal 4 ayat 2 ini. Huruf B ini pernah diajukan ke MK dan diloloskan. Dulunya kan di dalam Undang-Undang Nomor 42 itu cuma 11 bahan pokok. Tetapi dengan kemenangan uji materi, maka ditambah lagi menjadi 14. Jadi bahan 14 pokok. begitu, bukannya 9 jadi 11, tapi 11 Ya. jadi 14 ya Pak? 11 menjadi 14, itu Baik. putusan nomor 39 kalau tidak salah, Mahkamah Konstitusi. Ini cerita panjang, narasi ini akan membuat kita lebih bersama-sama dan berhati-hati, bukan saja pure bicara tentang teks, tetapi ini menyangkut masalah hukum. Saya ulangi lagi, biarkan ahli hukum yang berbicara apa sekarang yang terjadi, karena putusan mengenai ini itu sudah pernah diuji materikan tahun 2016. Baik, baik. Tapi ini tidak menutup Begitu kemungkinan kira-kira, dong ya Cakri. Pak ya, untuk masyarakat mereka juga bersuara karena mereka sebagai konsumen utama dari sembako yang kita tahu sembako 9 bahan pokok sampai ada lagunya, ini ternyata 11 ternyata naik lagi menjadi 14 bahan pokok. Iya, karena begini, Oke. saya tambahkan dulu Cakri, perbedaan PPN dan PPH itu adalah setiap rentetan rangkaian peristiwa dari hulu sampai ke hilir dan kenanya itu adalah di konsumen akhir. Beda dengan pajak penghasilan. Ya. Pajak penghasilan itu dikenakan ada kemampuan penambahan kemampuan ekonomis. Sedangkan PPN ini setiap mata rantai dan endingnya adalah konsumen akhir. Begitu. Itu Oke. prolog dari saya. Baik, baik. Saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, saya tanya saja, reaksinya seperti apa? Pasar begitu tahu sembako akan kena pajak. Ya, Mbak Cakri, reaksi ini secara otomatis dan itu langsung terjadi di hampir seluruh provinsi. Kami meresponnya juga dengan tekanan yang bisa kami lakukan sementara ini karena semua tekanan harus sesuai dengan konstitusi. Kami harus mengkonsolidasikan dengan semua pihak, dengan Presiden, dengan yang sekarang sedang digodok DPR, mungkin kami akan roadshow ke DPR. Tetapi yang penting bahkan teman-teman daerah mendesak untuk segera melakukan Rapimnas di bulan ini dalam rangka mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden atau DPR pada poin-poin yang memang dianggap meresahkan. Paling tidak kami mencatat ada di draft itu ada di pasal 4A yang tadi disebutkan Pak Ronsi menjelaskan bahwa beberapa komoditas pangan itu menjadi objek pajak. Ini berbahaya sekali karena fakta di lapangan pedagang sendiri mengalami penurunan omset hingga 50% bahkan 60%. Dan konsumen juga kesusahan untuk daya beli mereka begitu sebenarnya Pak. Betul, daya beli mereka belum stabil dan kondisi ekonomi memang cukup sulit. Nah, kalau ditambah ini menurut saya ngawur. Kita tahu memang pemerintah membutuhkan asupan pajak ya untuk memperbaiki ekonomi, tapi justru jangan sampai alih-alih mendorong agar perbaikan ekonomi tetapi justru membunuh diri sendiri, itu berbahaya. Kalau pedagang pasar justru banyak yang gulung tikar, faktanya 98 pedagang itulah yang menjadi ujung tombak ya berdirinya
bangkitnya ekonomi pada saat itu atau bertahannya ekonomi pada saat itu di saat perusahaan-perusahaan asing kabur ke negaranya masing-masing, pedagang pasar, UMKM yang terus bertahan dan sehingga ekonomi kita bisa kembali pulih stabil, justru ini mau didorong untuk dimatikan secara tidak langsung gitu. Ya, baik. Kalimatnya mungkin jadi diacak-acak begitu pasarnya begitu ya Pak Mansuri ya. Pak Mansuri, ini penting. Tadi saya saja mengetahui informasinya bahwa 9 bahan pokok ini jadi 11. Ternyata Pak Ronsi mengupdate lagi ini dari 11 menjadi 14. Apakah ini sebenarnya sudah diketahui oleh para pedagang di pasar bahwa barang-barang atau 9 bahan pokok inilah apa saja begitu yang akan kena pajak? Seperti apa informasi yang sudah diterima oleh para pedagang? Ya, memang informasi ini kami dapat lebih awal ya, karena memang dulu itu kan penghapusan karena ada peraturan PMK Menteri ya, nomor 116 tahun 2017. Barang itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu. Ini yang lebih parah, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan ya, dan gula konsumsi. Mbak Ronsi, beberapa komoditas yang ada di sini saya harus sampaikan bahwa pemerintah belum cukup mampu menjaga stabilitas harga di beberapa poin barang tersebut. Kalau memang stabilitas harga saja belum bisa dijaga, distribusi masih belum bisa dikawal, kebutuhan pangan masih belum cukup untuk masyarakat, banyak fluktuasi harga, banyak inflasi di beberapa bulan, kok mau ditambah dijadikan objek pajak. Ini justru akan memperkeruh dan menjadikan harga pangan menjadi, saya tidak tahu lagi harus bilang apa. Ya. Baik Pak Mansuri. Pak Ronsi, ini kalau kita lihat tadi 14 bahan pokok, saya kaget juga ternyata bumbu-bumbu juga ini terkena. Apa nanti keluhan atau keluhan dari mungkin ibu rumah tangga, pedagang dan konsumen pada umumnya. Sementara yang menjadi konsumen ini kan tidak hanya rumahan, ada juga mungkin produsen-produsen makanan karena di sini ada kedelai, ada gabah begitu. Mungkin tidak poin yang nanti kita berharap ini akhirnya tidak diloloskan begitu ya kena pajak. Ini bisa diperkecil 14 bahan pokok ini ya tidak secara keseluruhan begitu yang kena pajak. Ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana Anda melihatnya jika bahan pokok ini sampai betul-betul terkena pajak begitu? Sakri, sekali lagi saya bilang bahwa rancang KUP yang sekarang ada di tangannya Dewan ini, kita jangan baca hanya sebagian kecil dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi kan ini sebagai pijakan kita bersama ya, untuk melihat kondisi keadaan masyarakat kita kekinian. Artinya begini, ini saya kan tidak memahami roh apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kenapa sih dihapuskan, itu pertanyaan saya tadi. Ya kan, kalau saya mengetahui apa yang ada di dalam benaknya Ibu Menteri atau teman-teman yang menyusunnya di pemerintahan, maka kita bisa memutuskan bahwa artinya argumentasi kita untuk menjustifikasi itu dimasukkan atau tidak, itu ada gitu. Nah ini kan masalahnya, rohnya sendiri saja kita tahu kenapa itu tidak dihapus gitu loh. Karena jangan lupa loh, ini adalah hak dasar. Masih ingat pelajaran SD sangat-sangat mendasar sekali. Ada sandang, pangan, dan papan, betul? Betul. Ada tiga itu loh pelajaran kita waktu SD. Kebutuhan primer, betul ya. Kebutuhan pangan, sandang, pangan, dan papan. Memang ini menjadi debatable kalau masuk ke dalam bahasa hukum. Pertanyaan kemudian adalah, apakah tidak diskriminatif? Ini kan bagian dari pangan ini. Sementara sandang kan kena nih. Baju yang kita pakai ini, kita kemana-mana belanja itu kan dikenakan PPN. Kalau kita rujukannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang diskriminasi. Betul? Kan itu dia bertentangan dengan pasal 28 C kalau saya tidak Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebaiknya menurut saya adalah mumpung ini belum diketuk palu, saya termasuk
untuk kali ini saya tidak sepaham dengan sejalan atau sepikiran dengan pemerintah. Kenapa ini dihapus gitu? Ya. Karena ini adalah hak dasar. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah kalau umpamanya ini digolkan di Dewan, akan menjadi masalah hukum di kemudian hari? Biarkan teman-teman yang paham hukum yang membicarakan ini. Makanya saya bilang tadi, ini adalah isu global untuk negara kita, bagaimana mendapatkan pajak sebesar-besarnya dengan tidak mengorbankan rakyat. Karena apa? Ada asas pemungutan pajak yaitu ability to pay, kemampuan untuk membayar. Nah, dengan kondisi kita kekinian yang benar-benar sangat benar-benar pada titik nadir, kemampuan membayar atau membeli kita sangat rendah, dipajaki untuk hal yang sangat mendasar. Rasanya menurut saya quote and quote saatnya belum tepat. Baik. Itu Cakri. Baik, karena kita sama-sama tidak tahu roh dari penghapusan poin ini apa begitu. Tapi setidaknya koreksi kalau saya salah, Pak Ronsi, di pasal 4A ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 4 2009 ini kalau tidak salah, ini kan tentang perubahan tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah begitu ya. Ini ya, tapi perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Baik, dan sembako nah, ini kan perdebatan hukum sebenarnya. Di dalam undang-undang itu ada sampai ke penjelasan itu dirinci. Baik. Lalu keluarlah PMK. PMK terakhir itu kan yang setelah kemenangan di Mahkamah Konstitusi dirubahlah menjadi PMK 116 tahun 2017. Lalu kemudian dirubah lagi dengan PMK kalau saya salah 9 tahun 2020, itu penambahan 3 item, yaitu adalah bumbu-bumbuan tadi seperti Cakri bilang, gula, gula untuk konsumsi dan ikan. Oke. Nah, dalam pertimbangannya Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ini ada diskriminatif, karena ini menyangkut hak rakyat, hak mendasar yang harus dibiayai oleh negara. Betul, kalau kita mengacu kepada pasal 33 ya, setelah diamandemen undang-undang kita, fakir miskin anak terlantar dibiayai oleh negara itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Contoh bantuan PKH, bantuan bla 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 itulah ya untuk masyarakat miskin itu sudah dilakukan. Nah, pertanyaan mendasar sekarang adalah urgensikah ini dilaksanakan? Menurut saya waktunya belum tepat. Pertama, karena rohnya saya tidak tahu, ya kenapa ini dihapus. Lalu kedua, kondisi kekinian kemampuan membayar kita itu masih pada titik nadir. Baik, Pak Ronsi. Itu dari saya, kenapa saya tidak sepaham dengan pemerintah. Lagi-lagi saya katakan, saya lebih menekankan sekarang kepada wakil-wakil kita di DPR untuk membaca jeli. Saya sudah mendapat intinya, apakah, Pak Ronsi. Apakah ini sudah sesuai dengan yang mereka pikirkan atau tidak? Jangan sampai DPR hanya membaca sekilas sudah itu ketuk palu gitu. Ini masalah serius. Baik, jika pemerintah memang di segmen ini, jika pemerintah memang ingin memajaki sembako, ini harus transparan, setransparannya terbukanya kepada masyarakat agar masyarakat yang paling membutuhkan bahan pokok ini tahu begitu sisi mana sebenarnya yang bisa dipajaki dan mana yang tidak untuk kebutuhan mereka. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talks.